Halo teman-teman, kembali lagi di praktikum gambar teknik modul 3 mengenai teknik perspektif. Materi yang pertama mengenai definisi gambar perspektif. Gambar perspektif merupakan suatu ilmu, yaitu sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sebuah objek dipandang. Perspektif juga bisa disebut sebagai ilmu melihat. Dikatakan ilmu melihat karena satu-satunya ilmu yang dapat memberi petunjuk bagaimana membuat gambar pada bidang datar, sehingga kesan yang diperoleh pada waktu melihat gambar sama dengan kesan yang diperoleh pada waktu melihat bendanya. Gambar perspektif menjadi bentuk imajinasi yang mendekati kenyataan. Dikatakan bentuk imajinasi karena wujud gambar berupa dua dimensi, akan tetapi memberikan kesan tiga dimensi pada bidang datar. Jadi, bentuk yang kelihatan di atas bidang gambar merupakan bentuk imajinatif karena bentuk-bentuk yang terwujud hanya ada pada penglihatan, tetapi tidak dalam kenyataan sebenarnya. Bentuk-bentuk yang pada bidang datar dua dimensi hanya dapat dilihat, akan tetapi tidak dapat dipegang atau hanya dapat disentuh. Selanjutnya, jenis perspektif titik hilang. Yang pertama, perspektif satu titik hilang, yang dibagi lagi menjadi tiga sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang mata burung atau dari sudut atas, dan yang kedua, sudut pandang mata normal atau dengan sudut pandang penglihatan manusia pada umumnya, dan sudut pandang mata kucing atau dari sudut bawah. Lalu jenis yang kedua, perspektif dua titik hilang. Dengan dibagi lagi menjadi tiga, yaitu sudut pandang mata burung, sudut pandang mata normal, dan juga sudut pandang mata kucing. Lalu jenis yang ketiga merupakan perspektif tiga titik hilang. Perspektif dengan tiga titik hilang biasanya hanya bisa dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang sangat luas, besar, tinggi, dan secara visual mengalami distorsi yang sangat ekstrim. Biasanya teknik ini dipakai untuk menggambar outdoor dan sudut pandang dari udara. Selain itu bisa juga dipakai menggunakan sudut pandang dari bawah atau sudut pandang mata kucing. Lalu materi selanjutnya, titik pandang, garis horizontal, dan titik lenyap. Yang pertama, titik pandang. Titik pandang atau arah mata dapat diartikan di mana letak mata terdekat memandang objek yang akan digambar. Dalam memilih titik pandang ini, selalu memilih dari salah satu benda atau objek. Lalu yang kedua, garis horizontal. Garis horizontal adalah garis khayal yang merupakan tempat kedudukan titik lenyap benda. Garis horizontal merupakan patokan tinggi mata dari tanah atau bidang dasar. Garis horizontal juga merupakan patokan untuk menentukan tinggi benda dibandingkan dengan tinggi mata. Lalu selanjutnya titik lenyap. Titik lenyap adalah titik terjauh dari jangkauan. Jarak pandang mata dan titik hilang selalu terletak di dalam garis horizontal. Titik lenyap ini merupakan titik di mana semua garis-garis yang sejajar dalam objek tampak berhimpit atau bertemu. Dalam konteks gambar perspektif, titik lenyap adalah elemen kunci yang membantu menciptakan ilusi kedalaman dan ruang dalam gambar. Lalu selanjutnya prinsip dasar pencahayaan dan bayangan. Dalam pengertian gambar perspektif, cahaya dan bayangan memegang peranan penting dalam menciptakan ilusi kedalaman dan ruang. Cahaya menentukan bagian objek mana yang akan terlihat jelas, sedangkan bayangan menentukan bagian objek mana yang akan terlihat gelap dan tersembunyi. Bayangan pada gambar perspektif terbentuk karena adanya penghalang antara sumber cahaya dan objek. Penghalang ini dapat berupa objek lain, dinding, atau bahkan bagian dari objek itu sendiri. Bentuk dan ukuran bayangan bergantung pada bentuk dan ukuran penghalang, serta arah dan intensitas sumber cahaya. Pemahaman tentang cahaya dan bayangan sangat penting dalam gambar perspektif. Dengan memahami cara kerja cahaya dan bayangan, dapat menciptakan gambar perspektif yang lebih realistis, menarik, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, aplikasi perspektif dalam gambar teknik. Dalam gambar teknik, terdapat bagian penggambaran tiga dimensi dengan menggunakan instruksi-instruksi yang sistematis untuk menghasilkan sebuah gambar perspektif. Dalam proyeksi perspektif, suatu objek diperlihatkan sebanyak yang dilihat oleh mata atau oleh kamera dari suatu tempat khusus. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, hampir semua bidang pekerjaan menggunakan perangkat komputer sebagai alat bantu untuk mempermudah proses kerja. Teknologi grafis yang saat ini mengalami kemajuan pesat adalah software CAD atau Computer Aided Design. Dengan menggunakan gambar perspektif dapat memudahkan seseorang dalam menggambar suatu objek secara efektif. Lalu selanjutnya memasuki tutorial pada gambar modul 3. Oke, masuk di video tutorial menggambar teknik perspektif. Alat yang teman-teman butuhin adalah yang pertama ada pensil HB, lalu pensil 2B, penggaris 30 cm sama penghapus. Oke, langsung masuk ke langkah-langkah pembuatan.
Yang pertama, teman-teman buat garis tepi dulu 1 cm seperti pada contoh ini. Setelah sudah, teman-teman bisa menggunakan pensil HB untuk menggambar. Ambil garis tengah dari kertas kalian atau kurang lebih sekitar 14 cm. Setelah sudah, teman-teman buat lagi garis horizontal dengan jarak 9 cm. Lalu buat garis dengan jarak 6 cm ke kiri. Lalu dari garis yang di tengah tadi, buat lagi garis vertikal dengan jarak 5,5 cm ke kanan. Setelah itu buat garis ini, diberi jarak 1 cm dari garis yang di tengah tadi ke kanan. Ini juga sama, diberi 1 cm. Untuk garis ini juga diberi 1 cm ke kiri. Ketika sudah selesai seperti ini, teman-teman ambil yang tadi garis tengah yang pertama dibuat, lalu ukur 5 cm ke bawah dari garis horizontal ini. Buat titik di 5 cm. Lalu buat titik lagi dengan jarak 1,5 cm. Lalu di titik yang 5 cm tadi, teman-teman bisa tarik garis menyamping ke arah samping sini ya, ke arah sini. Setelah dari yang kiri, kita juga akan tarik yang ke kanan. Setelah sudah, dari garis yang tadi dengan jarak 1,5 cm, kita juga akan tarik ke ujung kiri dan ke ujung kanan.
Ini untuk ujung titik di ujung kiri dan ujung kanan disebut dengan titik hilang. Karena yang digambar ini merupakan teknik perspektif dua titik hilang. Maksudnya dua titik hilang itu ada di ujung kanan dan di ujung kiri ini. Ini merupakan titik hilang. Lalu untuk garis yang vertikal ini, 5 garis vertikal ini merupakan garis bantu. Setelah menggunakan pensil HB, kita bisa beralih ke pensil 2B untuk menebalkan garis objek. Nah, garis yang ditebal dengan menggunakan pensil 2B adalah seperti ini ya. Lalu setelah itu kita buat garis 2 cm dari garis yang ini ya. Kita ukur dengan jarak 2 cm. Setelah itu kita tarik ke ujung kiri. Dengan menggunakan pensil HB ya, kalau untuk garis-garis bantu atau garis bayangan. Lalu setelah 2 cm tadi kita buat 1 cm ya. Jadi ambil tengahnya. Oke, terus kita tarik lagi ke ujung, ke titik hilang di sebelah kanan. Setelah sudah, teman-teman bisa menggunakan pensil 2B lagi untuk menebalkan garis. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Lalu menggunakan pensil HB lagi, teman-teman bisa nanti ini buat titik di sini. Setelah itu teman-teman tarik ke titik hilang yang di sebelah kiri. Dan juga tarik dari titik ini ke titik hilang di sebelah kanan. Setelah sudah, teman-teman bisa menggunakan pensil 2B lagi ya untuk menebalkan di bagian yang garis yang baru kita buat. Setelah sudah, menggunakan pensil HB lagi ya untuk membuat garis. Teman-teman bisa tarik garis sepanjang 3,5 cm dari titik pertemuan yang di sini. Tiga setengah cm.
Nah, setelah sudah, teman-teman tarik lagi garis dari sini menuju titik hilang yang di sebelah kanan. Lalu beri tanda dengan jarak 6 cm di sini. Teman-teman beri tanda titik ini ya. Setelah itu teman-teman bisa tarik ke bawah dari titik yang sudah dibuat. Lalu dari titik ini teman-teman ukur dengan panjang 1 cm. Lalu teman-teman juga tarik lagi ke bawah. Lalu teman-teman bisa beri garis lengkung ya, seperti ini. Setelah sudah, teman-teman beri tanda titik di garis lengkung, di ujung garis lengkung. Lalu teman-teman bisa tarik dari titik ini menuju titik hilang yang di sebelah kanan. Nah, teman-teman tambahkan juga garis lengkung di garis yang satunya ini. Lalu di garis yang ini teman-teman beri tanda dengan menggunakan pensil HB. Lalu teman-teman tarik dari titik yang sudah dibuat barusan menuju titik hilang yang di sebelah kiri. Untuk yang atasnya ini juga sama, ditarik di titik hilang yang sebelah kiri. Begitupun di yang titik ini ya, juga ditarik ke titik hilang yang di sebelah kiri. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu teman-teman beralih menggunakan pensil 2B untuk menebalkan garis yang sudah dibuat. Nah, untuk hasil akhirnya akan seperti ini ya. Teman-teman bisa ikutin untuk pembuatan produk sofa dengan menggunakan teknik perspektif 2 titik hilang. Setelah teman-teman melihat tutorial gambar pada modul 3 ini, selanjutnya adalah subbab wajib yang wajib teman-teman kerjakan untuk tugas pendahuluan. Subbab yang pertama, 2.1 tujuan teknik perspektif, 2.2 merupakan jenis perspektif, dan subbab 2.3 aplikasi perspektif dalam gambar teknik. Adapun alat dan bahan yang teman-teman butuhkan untuk praktikum modul 3, yaitu yang pertama kertas gambar dengan ukuran A4, lalu pensil HB dan 2B, penggaris lurus 30 cm, dan juga penghapus.
Sekian penjelasan materi modul 3 mengenai teknik perspektif yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.